Halo Sobat IP, kembali lagi bersama kami di IP Talks. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang first impression mahasiswa IP Abikom saat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Nah, di depan saya sudah ada dua orang narasumber dari mantan mahasiswa Amikom, IP Amikom yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3 dan 4. Yang mungkin nantinya bisa menjadi motivasi bagi Sobat IP semua untuk dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mari kita perkenalan kepada dua orang narasumber di depan kita. Boleh dari keduanya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Muhammad Miko Fitri, PMM di Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, aku Apriansa, mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2022, PNM di Universitas Tanjung Pura. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Yang pertama, untuk Mas Govik dan Mas Apri, bagaimana nih first impression sebagai mahasiswa yang pernah ikut dalam program pertukaran mahasiswa merdeka? Boleh dimulai dari siapa dulu? Ya, angkatan Angkatan 3 terlebih dahulu. Boleh. Untuk first impressionnya PMM ini keren banget sih. Kenapa aku bilang keren? Karena PMM ini bisa menyatukan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Dan PMM ini merupakan program teruntuk mahasiswa yang ingin berkuliah di kampus impiannya atau kota impiannya selama 1 semester. Mungkin dari aku itu aja Mas Ibul. Oke. Selanjutnya Mas Apri berarti. Kalau dari aku persiapan ikut PMM ya tentu kita dapat belajar di kampus yang berbeda. Yang kedua, PMM memberikan jejaring bagaimana kita mempelajari akan budaya, suku, dan berbagai macam keindahan Nusantara. Di sana kita bisa melihat bagaimana Indonesia ini sangat kaya akan budaya dan suku. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, jauh-jauh kemana, karena Indonesia sudah menyiapkan itu untuk kita. Itu aja sih dari aku terima. Berarti program pertukaran mahasiswa merdeka ini sangat keren lah bagi kita mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia nih. Terus kita boleh kali lanjut topik yang kedua ya. Yang kedua itu ceritain lebih detail dong apa yang membuat Mas Govik dan Mas Apri ini tertarik untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Dari Mas Apri sekarang gantian dong, boleh. Yang pertama yang buat aku tertarik untuk ikut PMM, ya tadi yang udah aku sampaikan bahwasanya kita harus keluar dari zona nyaman dari kampus kita agar kita mampu untuk melihat bagaimana di tempat orang lain itu belajar, bagaimana cara orang lain belajar. Ketika kita ikut PMM itu tentu menjadi tantangan tersendiri buat kita, bagaimana kita beradaptasi dari awal lagi, bagaimana kita mengikuti cara pembelajaran di situ lagi. Dan yang kedua yang membuat aku tertarik yaitu karena PMM menawarkan bagaimana kita bisa mempelajari akan sejarah Republik ini, bagaimana kita bisa mengenal budaya yang ada di Republik ini, dan yang terutama kita sangat menghargai toleransi ketika PMM. Nah, ketika teman-teman nanti generasi sesudah kami atau adik-adik tingkat kami ingin mengikuti PMM, kami rasa cerita-cerita yang kami sampaikan ini merupakan wawasan yang menjadi acuan buat teman-teman. Bahwasanya PMM itu sangat kental dengan budaya, gitu, kebudayaan. Jadi ada modul Nusantara itu sangat mengetahui kita bagaimana suku. Kalau khususnya saya ya di Kalimantan Barat itu kan ada suku Dayak yang tidak ada di provinsi manapun atau pulau manapun. Dan di situ sangat tertarik bagaimana suku Dayak itu dari awal sampai akhir, bagaimana mereka berkelompok gitu. Dan itu sangat memberikan wawasan baru sih buat teman-teman jika ingin ke PMM. Gantian. Kalau aku Membuat awalnya aku coba-coba Mas Ibul. Laku enak. Canda. Jadi kalau pribadi aku sendiri kenapa tertarik ikut PMM?
awalnya itu bermula ketika ada teman dari kampung yang berkuliah di salah satu kampus di Jogja juga mengajak aku untuk ikut PMM tersebut. Nah dari situ aku mulai mengulik-ngulik dan mencari tahu tentang apa itu PMM dan apa saja nantinya kegiatan di PMM tersebut. Nah dari situ aku tentunya mulai tertarik akan budaya-budaya yang akan aku kunjungi nantinya ketika di PMM tujuan. Mungkin itu saja meskipun. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Apa pengalaman yang paling berkesan yang Mas Govik dan Mas Apri dapatkan selama mengikuti kegiatan PMM ini selama 1 semester? 6 bulan kan ya ikut PMM ya? Ya. Kalau saya sih 4 bulan, 4 Oh, 4 bulan, bulan? 9 hari. Nggak tahu Bobby berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Soalnya setiap kampus itu berbeda-beda ini kalender akademik ini. Benar-benar. Pengalaman paling berkesan. Paling berkesan. Untuk pengalaman paling berkesan bagi aku itu ketika menuju Nusantara ke Toraja. Toraja ya. Toraja, benar-benar. Pas di Toraja itu aku bisa melihat secara langsung bagaimana rumah-rumah tongkonan dan kuburan-kuburan yang ada di sana. Iya. Serta ada patung Yesus yang paling tinggi di dunia terletak di Toraja. Nah itu merupakan kebanggaan tersendiri lah bagi diri aku. Kalau aku sih, kalau dibilang berkesan semuanya berkesan ya. Yang paling Yang paling, kalau yang paling sih tentu kami ada modul Nusantara kan. Kalau di PMM itu ada 17 kali modul Nusantara. Dan momen-momen banyak sekali momen-momen berkesan. Yang pertama yang paling teringat di memori aku itu ada momen berkesan ketika mengikuti sidang senat terbuka Universitas Jayapura, yaitu hari di mana perayaan ulang tahunnya Universitas Jayapura. Di situ kami mahasiswa PMM diundang untuk mengikuti acara tersebut. Di situ kita mengetahui bagaimana latar belakang Universitas Tanjung Pura, bagaimana berdirinya, bagaimana jangka panjangnya. Nah, kalau untuk modul Nusantaranya, momen yang paling berkesan itu ketika kami mengikuti modul Nusantara ke Singkawang. Singkawang itu adalah salah satu kota yang notabene penduduknya adalah penduduk Tionghoa. Dan kebetulan aku modulnya suku Tionghoa. Jadi di PM4 Tanjung Pura itu ada 3 suku, ada kelompok suku Tionghoa, Melayu sama Dayak. Kebetulan aku bergabung di suku Tionghoa. Jadi modul Nusantaranya kebetulan ke kota Singkawang yang hampir memakan waktu 5 jam dari kota Pontianak. Di sana kita belajar bagaimana budaya Tionghoa, karena rata-rata masyarakat di sana hampir 80% adalah masyarakat Tionghoa. Jadi kita bisa melihat rumah-rumah adat Tionghoa, terus juga ada represinya pantai. Dan itulah salah satu kurasa keunggulan mengikuti PMM. Jadi selain kita belajar, kita juga mendapatkan budaya sama liburannya. Bahkan kalau anak-anak PMM bilang itu mengikuti PMM itu sekalian berlibur. Kuliah sambil jalan-jalan. Jadi buat aku sangat rekomendasi buat teman-teman untuk mengikuti PMM seperti itu sih kalau momen berkesan dari aku. Jadi boleh dong lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Apa tantangan yang dirasakan selama mengikuti program PMM baik PMM 3 maupun 4, dan bagaimana Mas Govik dan Mas Apri dalam mengatasi tantangan tersebut nih? Pasti di balik semua keenakan, keindahan, kenikmatan pasti ada tantangannya nih. Nah, tantangannya itu apa sih? Boleh diceritain biar teman-teman yang ingin mengikuti PMM nih pada tahu gitu loh. Bisa dipersiapkan lagi gitu. Mana tahu ada kendala yang sama gitu kan. Apa sih? Kalau dari aku pribadi, tantangan mengikuti PMM itu mungkin terletak di adaptasi kan ya. Mungkin kita nih yang dari Jogja beradaptasi lagi bersama kawan-kawan baru, lingkungan baru. Contohnya nih kan aku di Makassar, di Jogja tuh kan jarang kita dengar klase.
klakson. Iya. Ya. Kalau di Makassar flu klakson. Salah satunya itu. Terus kayak makanan-makanannya. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka atau tidak cocok dengan makanan Lidahnya gitu, tersebut. lidahnya. Ya, lidahnya. Mungkin adaptasi sih. Adaptasi, Ah. lebih ke adaptasi. Oke. Kalau aku juga pertama adaptasi sih ya. Kalau Pontianak kan kota terpanas ya karena kota Katulistiwa. Katulistiwa. Jadi cuaca di sana 36 sampai 38 setiap harinya. Awal-awal sih baru sampai Pontianak itu rasa demam karena memang cuacanya sangat panas jauh dari Jogja gitu. Dan momen tantangan yang baru-baru ketika di Pontianak itu di Untan ya khususnya pertama di proses pembelajaran sih karena setiap kampus itu kan memiliki berbeda-beda cara pembelajaran kan. Nah kalau karena kampusku negeri ya di Untan itu kan negeri jadi sangat berbeda dengan kita kampus swasta mulai dari jadwal mulai dari cara pembelajaran dan itu menurutku sebenarnya bukan tantangan sih lebih ke bagaimana kita membentuk diri kita untuk lebih mandiri lagi kayak awal-awal itu kan kita harus datang ke Kaprodi untuk konsultasi lagi walaupun kita udah ada mata kuliah yang dibawa dari sini itu kita harus konsultasi lagi ke mereka kan dan itu harus kita sendiri yang ngerjain ya tidak datang kita ke sana dan itu menurutku bukan tantangan sih lebih ke apa tuh pengalaman walaupun perlu adaptasi ya awal-awalnya seperti itu. Itu deh. Boleh tanya lagi gak? Kalau dari segi makanannya tuh, kan kita tahu sendiri kalau di Jogja nih terkenal dengan makanannya yang banyak dan murah-murah. Nah, kalau di Makassar dan Pontianak ini gimana ini harganya? Gimana? Kalau aku ya cerita dulu Pontianak. Mungkin orang udah tahu semua lah ya. Kalau Kalimantan itu makanannya mahal-mahal. Ya. Kalau kita di Jogja mungkin 10.000 bisa lah ya. Kenyang kan ada nasi padang 10.000 mungkin ada ya. Tapi kalau di Pontianak Minimal berapa nih minimal? Kalau sekali makan, sekali makan 20.000 lah minimal. 2 kali lipat ya. 20.000 lah. Kalau teman-teman apalagi yang dari Jawa, ya. Dari Jawa misalnya kan hobi makan celele, lamongan. Nah itu sangat mahal di Pontianak, bisa 28.000 ke atas harganya. Dan aku rasa itu yang membedakan dari kita dari Pulau Jawa. Ya. Sorry ya. Iya. Kalau Makassar ya, sebelum ke Makassar, aku cari-cari info sih. UMR-nya gede juga, cuman pas udah nyampe di sana, kayak apa ya, nasi padang, nasi ayam geprek, nasi kuning, standar lah, Standar. nggak terlalu mahal. Nggak terlalu. Mungkin yang mahal itu kayak contoh Makassar, palu basah, pokoknya yang makanan-makanan khas Khas sana. dari Makassar. Ya, itu yang mahal. Iya sih kalau untuk harga sih sebenarnya tergantung sama UMR-nya sih. Kalau Kalimantan kan memang UMR-nya tinggi. Iya. Tapi kalau untuk rasa sih, kalau di Kalimantan nggak jauh sama kita Sumatera rasanya. Pedas. Ya, pedas sama asin. Kalau di Jogja kan lebih ke manis. Manis ya, kan. benar-benar. Kalau di Pontianak lebih ke ya sama kayak kita Sumatera sih, cuma harganya aja yang berbeda. Baik, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan kelima. Selama Anda ikut PMM, apa manfaat terbesar yang didapat dari program PMM? Wah, manfaat deh. Manfaatnya. Kalau Banyak ya? aku kategorikan dua dulu. Pertama manfaat dari segi pembelajaran. Kalau dari segi pembelajaran, menurutku aku sangat banyak sekali mendapat hal baru tentang bagaimana kita belajar, bagaimana kita bertemu dosen yang baru, dosen-dosen yang aku rasa kualitasnya juga bisa kita unggulkan gitu loh. Dan itu bermanfaat sekali buat aku kayak yang biasa kita belajar di Jogja di kampus kita ini dengan cara ini, sedangkan kita di kampus lain mendapatkan pembelajaran cara ini. Nah kalau dari segi modul, karena kita ada pembelajaran modul Nusantara kan, manfaatnya menurutku kita yang udah aku sampaikan tadi, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia ini sangat kaya akan budaya, kaya akan bahasa. Bahkan di Kalimantan itu setiap daerah itu dia punya bahasa sendiri, dan itu menurutku sesuatu hal yang bermanfaat sekali buat aku, walaupun ya nggak banyak, walaupun dalam waktu yang singkat ya, 4 bulan itu kurasa sangat singkat sih. Tapi kita sangat banyak sekali mendapat manfaatnya. Dari aku itu sih. Kalau dari Mas Gopi? Kalau dari aku mungkin tidak jauh beda ya sama Mas Apri. Seperti
pengalaman mengenal budaya-budaya atau mengeksplor budaya di sana, terus memperluas relasi, yang mana kita mendapat teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sana kita bisa kayak apa ya, bertukar cerita, saling belajar bahasa daerahnya masing-masing. Benar-benar. Nah mungkin itu. Berarti sangat kaya juga ya ikut PMM nih. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di kampus yang menjadi tujuan Mas Gopik dan Mas Apridi? Apakah sebelumnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak itu? Siapa dulu? Duluan dah, Mas. Dari Mas Gopik lah. Iya. Sistem pembelajarannya. Iya. Untuk sistem pembelajarannya di kampus Amikom sama Muhammadiyah Makassar, menurutku hampir sama sih, cuman Sama ya? lebih unggul Amikom sedikit tentang IT-nya. Oh, Misalnya iya, kalau iya, dari iya. segi presensi, Iya. kita kan sudah bisa pakai QR. QR, ya. Kalau di Muhammadiyah Makassar kayak apa ya? Masih manual. ya? Dipanggil sama dosennya, ntar dicek Dicatat. gitu. Gini tuh. Kalau di Universitas Tanjung Pura sih menurutku udah lumayan maju karena memang negeri ya. Kalau negeri itu mereka punya sistem yang terintegrasi sama Kementerian Pendidikan kan. Jadi mereka kalau untuk proses pembelajarannya kayak sistem IT-nya itu ada Siakat namanya. Hampir sama dengan Amikom. Bedanya kalau mereka dari Kementerian Ristek, kalau kita punya sendiri kan. Nah kalau di sana absennya bisa pakai kode, bisa pakai QR juga bisa. Kalau untuk ekspektasinya menurutku lumayan sih, nggak jauh dari ekspektasi aku untuk belajarnya. Nggak tertinggal, tapi juga nggak terlalu maju lah. Tapi aku rasa dari segi dosennya menurutku lumayan interaktif, walaupun ya setiap orang tuh punya cara sendiri ya mengajar. Menurut aku sangat dapat ketika belajar di sana, baik-baik dari segi dosennya itu, dan dosennya itu rata-rata alumni Jogja gitu. Dan ada salah satu dosen itu alumni Muhammadiyah Yogyakarta. Itu aku sangat interaktif sama beliau karena sesama dari Jogja kan. Menurutku beliau ngajarnya juga lumayan baik, lumayan bagus, dan ya sesuai ekspektasi sejauh ini. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ya ini untuk Mas Gopik dan Mas Apridi. Boleh nggak sih bagi-bagi tips-tips untuk teman-teman dari Sobat IP yang sekiranya ingin mengikuti program PMM selanjutnya, PMM 5, PMM 6 dan seterusnya gitu. Iya. Gimana Mas Apridi? Boleh dong bagi tips-tipsnya ya. Tips-tips aja nggak apa-apa. Harapanku sih PMM ini tetap berlanjut ya. Iya. Kita kan nggak tahu ya masih ada PMM 5 atau PMM 6 ya. Tapi ganti apa? Menteri Pendidikan Pendidikan. ya, semoga tetap ada ya, karena ini menurutku program yang sangat positif sekali untuk mahasiswa, untuk teman-teman khususnya belajar tentang kayanya Indonesia seperti itu. Nah kalau tips-tips dari aku sih, yang pertama teman-teman harus jauh-jauh hari mempersiapkan bekal untuk mengikuti PMM. Contoh kayak pemberkasan itu harus disiapin karena setiap angkatan itu berbeda-beda biasanya cara ininya. Kalau di zaman PMM 3 itu mungkin masih masih minta surat tanda tangan prodi. Nah kalau PMM 4 itu udah lebih simpel. Kita cuman ngisinya di web aja gitu loh. Jadi nggak perlu kayak kita minta tanda tangan karena dia terintegrasi sama langsung ke akun kaprodi dan kampus gitu. Dan menurutku hal-hal yang seperti itu kan perlu dipersiapkan kayak rekening gitu kan. Kalau teman-teman yang harus mengetahui nanti PMM 5 itu pakai rekening apa. Kalau di zaman Gopik itu beda rekening BRI. Nah di zaman aku itu mandiri. Jadi berubah-ubah. Itu mungkin harus dipersiapkan dari awal-awal. Yang kedua menurutku teman-teman harus temuin kaprodi sih. Buat buat konversi nilai, terus bagaimana ya perkuliahan di sana nanti. Soalnya kan kalau aku itu kan masih ada mengikuti perkuliahan di sini kan secara online kan, UAS dan UTS-nya. Nah itu harus benar-benar dikonversi ke kaprodi bagaimana caranya nanti seperti itu. Dan kalau untuk lulusnya sendiri sih menurut aku cukup gampang sih. Nggak terlalu sulit untuk proses seleksinya. Yang penting ya harus siap sih dari awal, kayak misalnya ketika pemilihan
PT itu kita memang benar udah harus pilih dari PT berapa gitu loh, harus cepat-cepatan gitu loh. Dan juga tes kayak tes toleransi apa ya namanya. Itu benar-benar kita harus misi itu setoleransi mungkin gitu loh. Jangan walaupun kita rasa kita belum berada di toleransi tersebut, tapi upayakan bagaimana kita menjadi manusia yang setoleransi mungkin, karena itu aku rasa sangat berpengaruh untuk kelulusannya. Karena banyak sekali ya ketika PM4 ini kemarin tuh banyak sekali teman-teman itu yang kayak kok aku nggak lulus gitu kan. Ketika di tes memang angka toleransinya itu sangat rendah gitu. Karena mengikuti PMM itu kan kita banyak bertemu orang baru, itu kan berbeda-beda agama, berbeda suku ras, maka angka toleransi kepada teman-teman yang lain itu harus di atas rata-rata seperti itu. Mungkin tips dari aku itu sih harus teman-teman harus menyiapkannya dari awal-awal gitu, jangan ketika udah mau buka baru mau nyiapin. Gitu. Kalau dari Mas Rufik? Kalau dari aku pertama pastinya niat ya, selagi ada niat pasti ada jalan. Iya. Yang kedua yaitu restu orang tua. Iya. Benar. Karena kalau kata siapa ya, ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Ya. Jadi restu orang tua. Iya. Jadi kebanyakan juga aku dengar dari teman meskipun banyak teman-teman yang nggak dibolehin ikut PMM sama orang tua mereka. Karena misalnya karena jarak yang kejauhan. Jadi restu orang tua. Itu sih. Oke, gak kerasa ya, ternyata pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada podcast di episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gofik dan juga Mas Apri untuk kedua narasumber hebat ini. Sudah membagikan cerita dan tipsnya terkait PMM 3 dan 4. Dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman Sobat IP semuanya untuk mengikuti program PMM selanjutnya, PMM 5 dan seterusnya. Terima kasih.